Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia CGP Angkatan 9 akan mempersembahkan modul 3.1 tentang wawancara pimpinan. Selamat menyaksikan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Mimi Rukmi SPDSD meminta waktunya sedikit bahwa saya Kurnia CGP Angkatan 9 sedang melaksanakan tugas modul 3.1 yaitu tentang wawancara dilema etika. Sebelumnya minta maaf ya untuk keluangan waktunya. Kami di sini ada menyajikan hampir 8 pertanyaan ya. Insya Allah nanti kami akan analisis dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, memang selama Ibu menjabat kepala sekolah ya kurang lebih hampir mau 4 tahun ya kayak banyak sekali permasalahan di sekolah yang Ibu temukan gitu. Contohnya seperti misalnya banyak mungkin Bapak Ibu guru yang melanggar aturan yang ada di sekolah gitu. Contohnya banyak sih Pak, yang salah satunya misalnya guru yang sering datang terlambat gitu kan. Kemudian ada yang mungkin guru yang sering gak masuk dengan alasan kepentingan keluarga, dan ada juga guru yang yang Ibu selama ini perhatikan gitu. Seperti ada guru yang mempunyai pekerjaan di luar tugas sekolah, misalnya mereka mempunyai pekerjaan ya sebagai fotografer, kemudian ada mengajar juga di sekolah. Nah di situ guru tersebut itu melalaikan tugas, contohnya berangkat ke sekolah kesiangan, kemudian di kelas juga kurang kondusif anak-anak, karena banyak sekali laporan-laporan anak-anak itu bahwa guru tersebut kalau mengajar itu sering pegang HP. Ya, mungkin salah satunya itu guru tersebut mungkin sedang edit foto atau gimana, akhirnya di kelas itu mengajar itu rasa tanggung jawabnya tidak ada. Nah seperti itu. Jadi sebagai pimpinan Ibu itu mempunyai bagaimana untuk mempunyai tindakan kepada guru tersebut gitu. Seperti tadi ada pertanyaan mengidentifikasinya seperti apa ya, Ibu pertama mungkin Ibu mencari solusi dulu, apa nih yang akan Ibu selesaikan masalah ini gitu. Seperti itu Pak. Berarti sangat banyak ya Bu ya, Iya. sosial yang dihadapi oleh Ibu selama ini bertugas hampir 4 tahun Bu ya. Terus yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan. Ada dua kepentingan yang tadi ya, yang sama-sama benar. Yang satu tadi Ibu menyebutkan kerja sebagai fotografer, yang satunya dia adalah guru di sekolah Ibu. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa Ibu mengambil keputusannya? Nah, tadi kan kalau yang namanya solusinya seperti apa gitu ya. Ini tadi kan ada Ibu ambil salah satu aja ya. Misalnya seorang guru ini dia mempunyai pekerjaan di luar mengajar. Seperti misalnya Bapak guru itu sebagai fotografer. Nah, di situ Ibu itu mencari solusinya dengan cara misalnya kita panggil, kita duduk bareng, kemudian kita tanya mana yang akan dia tentukan antara dengan fotografer dengan ini, karena memang menurut kepentingan
yang akan dia pilih? Utamakan mana dulu nih, pekerjaan di sekolah ataukah pekerjaan yang di luar sekolah itu, gitu Pak, seperti itu. Itu yang Ibu memberikan keputusan kepada guru yang ada di sekolah Ibu pimpin ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya pertama, setelah kemarin udah beberapa kali Ibu menegur gitu ya kepada guru itu, seolah-olah teguran Ibu itu tidak direspon lah istilahnya. Nah akhirnya Ibu mempunyai langkah-langkah solusinya itu, kita panggil ya Pak, kita duduk bareng, kita ngobrol dari hati ke hati. Nah tentunya itu juga mungkin dengan rasa Ibu tuh punya rasa tanggung jawab, dan mereka juga harus mempunyai rasa tanggung jawab. Apa misalnya? Nah sekarang Ibu mempunyai ketegasan kepada guru tersebut, apakah tugas Bapak ini misalnya mau pilih yang mana? Apakah mau ngajar, apa mau menjadi tugas di luar itu? Kenapa? Karena Ibu menanya seperti itu kenapa? Banyak kok guru-guru yang lain Pak yang menginginkan seperti guru itu ya. Di guru yang lain kan kalau udah ngajar udah kan pulang. Kalau ini kan ada kerjaan lain, harusnya bersyukur kan, harus bisa membagi waktu gitu dalam kerja atau tugas, punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi kita tadi itunya ya itu duduk bareng Pak, ngobrol dari hati ke hati gitu, supaya kita punya rasa tanggung jawab seperti itu. Ini berarti langkah dan prosedur yang Ibu lakukan selama ini itu hampir mendekati kepada paradigma berbasis rasa peduli ya Bu ya. Iya. Yang selanjutnya itu hal yang apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang paling efektif? Karena ada keputusan-keputusan itu kan ada apa tuh namanya pengukuran, ada 4 paradigma Ibu. Apakah lebih terdekat dengan kebenaran dan kesetiaan, apakah dengan rasa keadilan dan rasa kasihan? Dari keempat yang paradigma itu kan ada individu atau kelompok gitu ya, rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek dan jangka menengah. Nah mungkin Ibu bisa aja rasa keadilan dan rasa kasihan yang Ibu ambil. Nah di sini contohnya misalnya gini, Ibu duduk bareng kan ya, Ibu obrolkan kalau Bapak itu mestinya bersyukur karena Bapak punya kerjaan 2 lah di luar jam sekolah. Artinya Bapak itu harus punya rasa tanggung jawab di sekolah. Kalau pagi-pagi kita bisa mengajar dulu, setelah itu bisa kita barulah kerjaan di sana. Nah Ibu tuh rasa kasihannya apa? Ya ini memberikan solusi, kita berdua mau diterusin apa enggak gitu kan. Kerjaannya di sini mau diterusin enggak? Kalau misalnya enggak diterusin, silakan aja Ibu memberi kesempatan kepada guru tersebut gitu. Tidak istilahnya gimana ya? Karena memberi kesempatan itu artinya Ibu masih punya rasa sayang kepada guru tersebut gitu. Jadi tinggal pilih mau salah satu ditinggalkan atau mau dua-duanya, tapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi seperti itu gitu. Jadi apa keputusan yang Ibu ambil saat ini insya Allah efektif ya. Iya. Memberikan apa tuh keadilan atau versus kasihan. Iya. Jadi memberikan kesempatan lah untuk bisa memperbaiki lagi, jangan sampai mengulangi lagi gitu kan. Karena apa? Sayang kan Pak kalau kita membiarkan dia, nanti kalau Ibu udah terlalu gimana ya, kemarin kan selama ini kan Ibu selalu memperhatikan gitu kan ya, guru tersebut perhatikan, lama-lama kok kayaknya kayak gak direspon gitu, akhirnya kan Ibu panggil. Nah seperti itu akhirnya gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi
aturan-aturan. Pakai aturan. Ya, aturan-aturan yang berlaku yang ada di sekolah, undang-undang yang sudah ditentukan. Jadi tidak memberi keputusan sendiri gitu. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada. Ya, misalnya kayak Bapak itu nih, sekarang begini, Ibu memberi kesempatan kepada Bapak tersebut dengan adanya aturan ini supaya tidak apa ya, supaya direspon mengenai solusi ini. Akhirnya Ibu memberikan surat pernyataan kepada guru tersebut di atas materai gitu, memberikan surat pernyataan di atas materai. Nah, kenapa? Kalau memang guru ada yang menyimpang, berarti kan ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa itu? Jadi ada bukti dengan adanya surat pernyataan itu, ada bukti. Suatu saat bila mana guru tersebut menyimpang, berarti udah ada surat pernyataan itu gitu. Jadi artinya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga disadari oleh dirinya sendiri ya, Nah, menyatakan bahwa dia siap mengikuti peraturan yang ada. Iya. Tinggal 3 pertanyaan lagi ini Bu. Yang selanjutnya itu yang ke-6 ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jelaskan. Ketika melihat ada guru yang melanggar aturan atau etika, berarti sebagai pimpinan tentunya mempunyai jadwal yang harus jadwal yang kira-kira yang akan dipanggil ini misalnya pada saat kapan. Karena kan kenapa ada jadwal Pak? Karena guru kan mungkin mengajar Pak, dia mungkin di saat istirahat jadwalnya kita panggil ya, atau setelah guru tersebut sudah pulang ngajar. Ya, kan dengan cara seperti itu Ibu mempunyai jadwal itu kan kita jadi untuk komunikasi dengan guru tersebut konsentrasi gitu Pak. Nggak guru itu jadi nggak kepikirannya dengan siswanya. Kalau tinggal-tinggal kan nggak bagus. Jadi kita punya jadwalnya antara pada saat istirahat atau bisa setelah pulang mengajar. Fleksibel ya Bu ya. Fleksibel, iya. Tapi sudah dibentukkan sebuah jadwal. Iya, seperti itu. Fleksibel mengikuti namanya kebutuhan guru itu sudah selesai atau belum melaksanakan tugasnya. Iya, betul. Pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Ada. Dalam pengambilan keputusan tentunya Ibu tidak memberikan keputusan itu sendiri. Ibu juga punya pimpinan Pak, seperti misalnya pengawas ya, atau pengawas bina. Jadi di saat di sekolah ada guru yang melanggar aturan yang artinya sudah ditangani oleh kita gitu, tapi guru tersebut istilahnya tidak merespon gitu, kan Ibu juga berarti tidak mengambil keputusan sendiri tuh Pak. Padahal sebelumnya kan udah tuh kan diobrolin. Nah akhirnya selanjutnya itu kan masih ada sikap-sikap atau etika atau sikap tingkah laku yang masih seperti itu gitu. Akhirnya Ibu meminta bantuan atau kepada pengawas untuk memberikan solusi bila ada guru yang seperti inilah gitu melanggar, seperti tanggung jawab di sekolah itu tidak dipenuhi gitu, tidak aturannya sekolah berlaku gitu, tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Nah di situ Ibu baru bisa wawancara atau konsultasi dengan pengawas bina gitu. Ya. Ini sangat nyambung ya dengan yang jadwal Ibu tadi buatkan. Sekali-kali mendatangkan pimpinan Ibu selaku pengawas bina, memberikan solusi yang lain mungkin yang itu agar
Iya. yang tentang dilema etika itu Iya. dapat terselesaikan secara jangka panjang juga itu ya. Iya. Jangka panjang juga. Nah, iya. Berarti ada dua kemungkinan itu menggunakan paradigma dilema Bu ya. Iya. Yang terakhir Bu ya, dari semua Tapi hal nanti ada satu lagi Pak. Di samping ibu dengan pengawas bina, ada lagi Bu. ibu juga merapatkan dengan dengan guru, Dewan guru ada. dengan dewan guru. Jadi solusinya dengan guru juga. Kenapa? Supaya guru juga tahu yang lain itu bahwa di sekolah itu ada aturan-aturannya. Jadi jangan sampai aturan itu dia buat sendiri gitu. Masuk sekolah semaunya, masuk kerja semaunya. Setiap hari Sabtu kadang-kadang ada yang sering nggak masuk apa. Jadi dengan seperti dirapatkan dengan guru kan ini solusinya dengan guru-guru juga. Iya, bukan hanya si juga. satu tadi yang Nah, itu. Jadi iya. ada untuk solusi untuk teman-teman guru yang lain juga. Iya. Bahwa sekolah itu mempunyai aturan yang Iya. harus dipatuhi, ya, dilaksanakan dalam tugasnya sebagai guru. Ada lagi tuh yang lain dari faktor-faktor ini? Nggak ada, cuma mungkin itu aja dari rapat dengan guru-guru dan pengawas bina. Oke, berarti ini ada hasil solusi. Solusi ya. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari masalah itu yang Ibu petik tadi permasalahan tentang guru yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi dengan cara seperti itu kan diberi arahan, diberikan bimbingan guru tersebut sehingga bisa melaksanakan tugas itu dengan rasa tanggung jawab gitu kan. Kemudian dengan cara seperti ini akhirnya kan ada solusi Pak, bahwa dengan adanya surat pernyataan itu sehingga ada perubahan di guru tersebut dengan adanya surat pernyataan itu. Kenapa? Karena suatu masalah atau suatu aturan bila dilanggar kan ada konsekuensinya. Jadi itulah yang Ibu ambil, bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu. Ya. Kita mendapatkan pembelajaran Ibu. Terima kasih udah belajar sama Ibu. Sama-sama, mohon maaf Ibu juga takutnya waktunya luar kurang biasa jelas atau gimana ya, bisa diinin lagi. Terima kasih Bu, nanti ini saya analisis, semoga Iya. menjadi ilmu untuk saya. Sama-sama Pak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk waktunya Ibu Kepala Sekolah SD Sukadarman 2, saya Kurnia dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, asal tugas SD Sukadarman 1, ingin mengadakan wawancara terkait dilema etika. Langsung saja Ibu Kesek ya. Semoga Ibu Kesek dapat menjawab pertanyaan dengan tenang, dan benar-benar ini adalah sebuah jawaban yang telah dialami oleh Ibu Kesek. Langsung saja ke pertanyaan pertama Bu Kesek. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan mempertimbangkan apakah terdapat konflik antara nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang mendasari situasi tersebut. Saya juga memperhatikan apakah keputusan yang diambil dapat memiliki konsekuensi moral yang signifikan bagi individu atau kelompok yang terlibat. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya mengadakan diskusi terbuka dengan semua pihak yang terlibat.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini meliputi mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis semua opsi yang tersedia, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terlibat, dan mencari pemahaman yang mendalam tentang implikasi dari setiap tindakan yang terjadi. Baik. Yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika meliputi adanya tekanan waktu, kompleksitas situasi, dan sulitnya menemukan solusi yang dapat memenuhi semua kepentingan yang terlibat. Baik. Pertanyaan yang kelima kali ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Namun, saya berusaha untuk menyelesaikannya secepat dan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Baik. Di pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika termasuk dukungan dari rekan guru atau rekan kerja ya. Kemudian kemampuan untuk berpikir kritis dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kokoh sebagai pelaku. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah pentingnya mempertimbangkan semua sudut pandang dan implikasi dari setiap tindakan yang diambil. Saya juga belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna dan penting untuk terus belajar dan berkembang dalam menghadapi tantangan. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas waktunya dan serta jawabannya. Mungkin nanti saya coba menganalisis sebuah jawaban yang Ibu Kestek berikan pada kesempatan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Kestek waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kurnia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi, bertugas di SDN Sukadarma 01, akan merefleksikan atau menganalisis kegiatan wawancara yang saya lakukan kemarin, dua atasan atau dua kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika, yang salah satunya adalah keadilan versus kasihan, dan atasan yang lainnya yaitu individu versus kelompok. Ketika saya menjalani sebuah wawancara dengan kedua atasan tersebut, kedua kepala sekolah tersebut yang memiliki dilema etika yang berbeda, dan dihadapkan pada sebuah pilihan, yaitu saya mencoba menganalisis dan merefleksikannya. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu adalah tentang keadilan karena berkata yang sebenarnya dan bertindak dengan integritas, kasihan memberikan rasa peduli, individu membuat konsekuensi moral, kelompok memberikan hasil akhir. Pihak yang terlibat yaitu saya dan dua kepala sekolah. Fakta-fakta relevan yaitu di mana kepala sekolah Sukadarma 01 ini memiliki masalah dengan keadilan dan kasihan, meliputi salah satu tenaga gurunya mementingkan sebuah pekerjaan sampingan ketimbang sebagai tugasnya sebagai seorang guru. Dan juga Kepsek Sukadarma 02 memiliki masalah yaitu antara individu dan kelompok, meliputi seorang guru saat melarai
kejadian siswa saat berkelahi yang berpihak hanya satu orang saja. Pengujian benar atau salah, mengungkap pilihan benar atau salah ini, yang kasus pertama itu adalah benar karena seorang guru itu memiliki kebutuhan ekonomi, dan yang salahnya itu kepala sekolah telah menutupi kegiatan guru yang selama ini tidak diungkapkan melalui atasannya. Yang kedua yaitu kejadian benarnya, yaitu tentang menjunjung tinggi integritas dan menutupi guru salah, yaitu berpihak kepada individu, tidak mementingkan peraturan yang ada di sekolah atau mementingkan nilai akhir yang akan diambil oleh guru itu dalam memberikan keputusan. Uji legalnya, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi ini. Uji regulasi pengambilan keputusan dua kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika yang dapat melanggar kode etik profesinya. Uji intuisinya yaitu saya mengatakan bahwa ada yang salah dengan memberikan solusi dan memberikan penjelasan sepihak atau kasihan, memberikan solusi kasihan dan memberikan penjelasan sepihak atau secara individu. Uji publikasinya, jika keputusan saya dipublikasikan, saya mungkin akan dikritik. Namun ini bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Keputusan panutan atau idola. Panutan idola, saya mungkin akan memilih untuk memberikan masukan kepada kedua atasan tersebut dengan menerapkan 9 langkah dalam memecahkan dilema etika. Paradigma dilema etika yaitu yang terjadi dalam situasi ini adalah keadilan dan kasihan serta individu dan kelompok. Prinsip penyelesaian dilema yaitu yang akan saya pakai adalah berpikir berbasis hasil akhir, yaitu end basic thinking, karena Ibu Kepala Sekolah Sukadharma 01 itu dia menyebutkan akan membuatkan jadwal yang fleksibel dalam bentuk menyelesaikan permasalahannya itu. Jadi saya anggap ini tepat. Prinsip ini fokus pada konsekuensi dari tindakan yang diambil. Investigasi opsi trilema, solusi kreatif yang mungkin dapat dilakukan adalah mencoba berbicara dengan kedua atasan ini tentang tadi prinsip keadilan dan kasihan ini, terus lagi tentang individu dan kelompok ini, yaitu menjalankan peraturan atau mendorong untuk menjalankan peraturan dan patuh kepada atasannya ini untuk si gurunya. Yang kedua, menawarkan diri untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keputusan yaitu saya memutuskan untuk berbicara, berdialog untuk merumuskan solusi secara bersama. Saya juga menawarkan diri untuk membantu kedua kepala sekolah ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Mungkin bisa dengan koordinator pengawas atau pengawas binaan, agar kasus ini juga bisa berkembang dan sebagai pembelajaran. Refleksi, keputusan yang saya ambil mungkin tidak mudah bagi pemimpin atau pimpinan, namun saya percaya bahwa penting untuk menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan integritas. Saya berharap kepala sekolah belajar dari kasusnya dan menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan. Dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.